share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga di Ramadan hari pertama. Dan semoga aja video kali ini tuh bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku di subuh hari ya mam. Lebih tepatnya itu sekitar jam 2:30 gitu. Ini aku baru aja bangun buat nyiapin menu makan sahur di Ramadan hari pertama. Kalau hari pertama itu rasanya masih semangat banget ya mam. Apalagi emang kalau misalnya nyambut Ramadan itu pasti selalu antusias. Dan bersyukurnya tadi malam itu sebelum tidur aku udah siapin bumbu-bumbu yang mau aku pakai buat masak di hari ini. Biar kalau misalnya masak itu tinggal sat-set aja, nggak usah ngurusin perbumbuan lagi. Makanya ini aku tinggal langsung keluarin aja ya bumbu yang udah aku siapin dari kulkas. Terus bahan-bahannya juga yang mau aku masak untuk menu makan sahur kami di rumah. Nah ini aku lagi panasin minyak. Berhubung hari ini aku juga mau ngajarin kakak Rasya buat mulai ikutan puasa. Jadi di sini aku mau goreng nugget karena ini tuh makanan favorit dia. Jadi aku mau goreng nugget itu sekitar 7 potong nugget. Karena kakak Rasya itu susah banget kalau misalnya bangun tidur mau langsung disuruh makan itu susah. Tapi kalau ngelihat makanan favoritnya itu gampang-gampang aja ya, dia langsung makan. Nah ini aku udah goreng nuggetnya. Jadi minyaknya yang tadi kita panasin itu udah lumayan panas. Terus lanjut di sini aku mau ngurusin perbumbuan ya. Tadi aku udah masukin chopper, tapi sebelumnya di sini aku baru ingat kalau nasinya itu belum aku keluarin dari rice cooker. Jadi Pak Su itu nggak bisa makan kalau misalnya nasinya itu dalam kondisi panas ya. Jadi sebelum makan itu mesti didinginkan dulu untuk nasinya. Ditambah lagi kan sebentar lauknya panas. Jadi kalau nasinya panas, lauknya panas, Pak Su tuh malah makin susah buat makan gitu, Mam. Terus lanjut di sini aku mau goreng udang. Berhubung ini ada udang yang ukurannya jumbo, jadi aku cuma goreng 4. Terus ada juga udang-udang kecil. Ini kemarin Pak Su tuh yang bawa ya, jadi ada tambahan lauk lagi, makanya aku goreng juga yang udang kecil-kecilnya itu. Ini kan buat sekali makan aja untuk sahur, jadi aku masak yang secukupnya atau sekiranya bisa kita habisin untuk sekali makan. Nah ini bumbunya tadi udah aku blender. Aku cuma blender bawang merah, bawang putih, terus cabai rawit, sama cabai keriting gitu. Pokoknya kalau misalnya mau pedes bisa disesuaikan aja ya. Kalau mau lebih pedes ditambahin aja cabenya gitu mam. Terus ini lanjut lagi karena si nuggetnya udah mateng, jadi aku mau pindahin ke piring. Terus ini aku baru ingat kalau ada odeng di freezer, jadi aku tambahin 3 potong odeng juga karena enak banget kalau odeng itu digoreng terus ditumis bareng sama udang gitu mam. Kalian udah pernah nyobain belum sih? Kalau belum kalian wajib coba. Ini tuh rasanya enak banget. Terus ini aku mau pindahin air yang tadi malam itu udah aku rebus. Seperti biasa di rumah itu harus ada stokan air rebus untuk stok air minum di kulkas. Jadi ini tuh air galon yang 4 ribuan, 5 ribuan gitu mam, aku rebus lagi. Karena nggak tahu kenapa kalau langsung diminum itu di aku sama keluarga aku tuh nggak cocok, pasti langsung batuk-batuk gitu. Jadi setiap kali mau nyetok air minum di kulkas itu wajib direbus dulu. Terus di sini sambil nunggu udangnya kita goreng, aku juga mau rapi-rapiin untuk ini ya. Piring-piring yang tadi malam udah aku cuci. Bersyukurnya tadi malam itu aku sempat buat beres-beres, sempat cuci piring di area depan, apalagi ya di depan TV sama ruang tamu tuh tadi malam sengaja aku beresin duluan. Karena aku tuh nggak mau kecapean kalau pas subuh habis sahur baru aku mau kerjain semuanya. Jadi tadi malam aku sempetin ini ya buat beres-beres dulu. Di dapur sama ruang makan juga seperti itu mam. Aku udah nyapu, udah ngepel. Jadi hari ini tuh enak banget. Kerjanya tuh ringan. Jadi tinggal nyiapin menu sahur aja, terus beres-beres tipis-tipis di area dapur.
Nah ini aku rapiin juga di area meja makan. Jangan salfok sama wajah aku tuh yang masih sembab matanya. Dan di sini tuh sebenarnya aku tuh lagi sakit, lagi demam gitu ya mam. Suara aku mungkin juga masih agak parau kedengarannya karena emang aku lagi flu berat. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara aku rada bindeng, aku minta maaf karena emang aku tuh masih flu, terus leher juga masih rada sakit. Jadi bener-bener di Ramadan hari pertama itu cobaannya luar biasa ya. Baru mau mulai puasa udah drop duluan gitu mam. Tapi mungkin ini juga karena pengaruh dari musim atau cuaca gitu yang nggak menentu gitu mam. Nah ini masak-masaknya aku sambi-sambi gitu ya mam. Jadi sambil ngerjain atau ngerapiin meja makan, aku sambil buat masak-masak juga. Jadi biar sekalian jalan gitu. Ini aku buka pintu dapur biar udara di luar itu masuk. Jadi nggak terlalu pengap gitu ya di dalam rumah. Pokoknya udara pagi sepagi ini tuh bener-bener sejuk banget. Nah ini bumbu yang tadi udah kita blender itu airnya udah menyusut, jadi aku baru tambahin minyak. Terus di sini langsung aja kita tumis. Tadi aku pakai 2 buah tomat, jadi di sini aku iris-iris aja. Terus langsung aku masukin, aku tambahin kecap manis, sedikit air. Terus bumbu tambahannya itu pakai lada bubuk, garam, micin, sama sedikit gula gitu mam. Oh iya, di sahur hari pertama ini kalian pada masak apa untuk menu sahur perdana di rumah kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya, jadi kita bisa sharing menu harian atau menu sahur yang kalian buat atau masak untuk keluarga kalian di rumah. Jadi aku juga ada referensi kalau misalnya sewaktu-waktu aku rada ngeblank, rada bingung mau masak apa nih untuk menu sahur di rumah, aku bisa lihat menu-menu yang kalian buat ya. Nah ini udangnya udah langsung aku masukin, dan ini nggak usah dimasak terlalu lama ya. Tunggu sampai airnya agak sedikit menyusut seperti ini dan langsung aja kita angkat. Nah ini mau langsung aku sajikan aja ke meja makan. Jadi untuk menu sahur sederhana ini cukup segini aja ya mam. Pokoknya masak 2 menu, yang satunya itu nugget, yang satunya itu tumis udang pedas gini. Makan seperti ini aja itu benar-benar nikmat banget ya. Yang penting makannya sama keluarga tercinta. Terus lanjut di sini aku mau buatin sirup. Jangan kaget kenapa Pak aku bikin sirup, padahal ini tuh untuk sahur ya, bukan untuk buka puasa. Jadi kalau Pak Su itu tiap kali puasa wajib banget pas sahur minum si sirup DHT ini. Jadi sirup DHT itu cuman ada di area Makassar aja ya. Jadi sirup pisang Ambon, pokoknya khasiatnya tuh banyak banget, apalagi buat penderita mah. Wajib banget minum ini kalau misalnya habis sahur atau sebelum sahur gitu. Pokoknya setiap kali puasa wajib minum itu ya, karena itu benar-benar kasih kesan yang nyaman di lambung gitu loh, nggak pedih atau nggak perih gitu. Pokoknya enak banget. Kalian wajib coba deh kalau misalnya sahur minumnya pakai si sirup DHT yang tadi. Terus ini makan sahurnya udah selesai, aku nggak videoin karena lumayan butuh effort buat bangunin kakak Rasya, terus nyuapin dia karena masih ngantuk, jadi makannya juga rada susah ya. Jadi aku nggak videoin tadi. Nah ini udah selesai makan, langsung aja aku beres-beres di area meja makan, ngelap-ngelap sedikit. Terus piring-piring kotor aku bawa ke ini ya, ke wastafel. Terus lanjut di sini itu aku mau beres-beres juga di area kompor. Jangan salfok, itu tadi aku nuangin cairan pembersih dapurnya seperti itu karena spray yang aku punya itu lagi rusak, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin sebentar aku bakalan main ke Mister DIY ya buat nyari botol spray gitu. Karena kalau misalnya bersih-bersih tanpa bantuan botol spray itu lumayan menyebalkan ya. Karena kan kita butuh cairan pembersih gitu. Jadi kalau nggak disemprot-semprotin itu rasanya kayak aneh aja gitu man. Dan lumayan kalau misalnya mau dituang-tuang kayak tadi tuh lumayan capek loh. Lumayan apa ya, kayak nguras tenaga gitu.
Lanjut lagi di sini sebelum subuh. Jadi sebelum masuk waktu sholat subuh aku langsung gercep aja buat beres-beres, nyuci-nyuci piring maksudnya, karena ini di area wastafel lumayan banyak cucian piring sesaan aku tadi masak. Terus tadi malam juga setelah nyuci piring Pak Su ada bikin minuman sama cemilan lagi, jadi nambah lagi ya untuk cucian piring kotornya. Makanya daripada bengong nungguin waktu buat sholat subuh, aku mending nyelesain dulu cucian piring yang ada di wastafel. Nah, kalau misalnya habis sahur langsung gercep beberes seperti ini tuh enak aja, pokoknya plong. Aku tuh lebih suka kalau habis sahur nggak tidur lagi ya, langsung beberes di area dapur. Kalau misalnya di area ruang tamu sama ruang keluarga juga nggak siap beres-beres pas malam harinya, itu pasti aku habis salat subuh paling lambat atau habis sahur aku langsung beres-beres, karena ninggalin rumah dalam kondisi kayak kapal pecah terus bangun-bangun juga udah kayak nggak masih ngantuk gitu kan, kepala makin puyeng ya Mam, dibanding kalau kita nyelesain semua pekerjaan rumah dulu terus habis itu kita tinggal tidur sama bocah. Jadi kalau misalnya beres-beres kayak gini tuh emang enaknya habis sahur langsung beres-beres aja ya. Jadi setelah rumah bersih, rumah udah rapi, baru kita tinggal tidur. Nah, ini gambarnya aku minta maaf kalau misalnya kayak agak buram atau putih-putih gitu, karena ternyata di sini tuh kamera handphone aku tuh agak berminyak gitu dan aku nggak ngelapin, jadi ada kayak efek putih-putih gitu. Dan ini setelah aku beres-beres di area meja makan dan juga dapur, Masya Allah, Alhamdulillah kerjaan udah beres. Di dapur sama di ruang makan aku nggak nyapu-nyapu hari ini karena tadi malam udah nyapu dan ngepel, jadi cuma beres-beres ngelap-ngelap aja dan nyuci-nyuci piring. Di dapur emang aku sengaja naruh kipas angin gitu Mam, karena di dapur kan nggak ada ventilasi udara selain di pintu dapur gitu ya. Jadi kalau misalnya udara lagi panas atau masak-masak terus udaranya itu pengap, aku nyalain kipas angin aja, karena nggak tahu kenapa beberapa hari belakangan itu di tempat tinggal aku tuh bener-bener kayak cuaca tuh parah banget ya panasnya, apalagi pas siang hari. Jadi wajib banget buat nyalain kipas di dapur. Dan ini lanjut aku mau persiapan buat sholat subuh gitu, karena ini udah masuk sholat subuh. Tadinya pengen ke masjid buat sholat subuhan gitu, tapi karena aku lagi kurang sehat gitu, jadi ya udah salat subuh di rumah aja. Dan ini tuh kebetulan pekerjaan rumah udah beres semua, jadi tinggal sholat aja. Terus habis sholat rencananya itu mau tadarusan sebentar, terus aku tinggal tidur, karena waktu tidur aku tuh bener-bener setelah aku beres-beres rumah ya. Jadi mungkin sekitar jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 baru aku bangun lagi Mam. Jadi setiap Ramadan rutinitas aku tuh seperti itu terus-terusan, pokoknya berulang. Jadi setelah kerjaan rumah kelar, habis sholat subuh aku lanjut buat beres-beres, terus aku tidur sekitar jam 6 atau jam 7, itu sampai jam 9-an gitu Mam, baru aku bangun lagi. Dan ini aku mau matiin TV dulu karena udah mau sholat. Dan di sini aku nggak bermaksud ria buat videoin aku pas lagi sholat atau gimana gimananya Mam. Jadi ini cuman aku sekedar berbagi aja ya, rutinitas aku tuh selama Ramadan seperti apa sih di subuh hari, lebih tepatnya saat sahur. Jadi seperti ini ya. Dan ini tuh rutinitas aku yang terus berulang. Palingan ada tambahannya tuh kalau misalnya aku ada nyuci, itu pasti bakalan ada rutinitas nyuci, rutinitas jemur-jemur seperti itu Mam. Namanya juga rutinitas ibu rumah tangga ya. Jadi kegiatannya cuma di situ-situ aja dan terus berulang. Nah, terima kasih ya Mam udah nemenin aktivitas aku untuk hari ini. Semoga video aku bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya.